الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sebelum kita masuk surat pertama Al-Fatihah, saya bacakan apa yang menjadi manhaj beliau dan tentu manhaj ulama-ulama Ahlus Sunnah dalam menafsirkan Al-Quran. Tidak seperti manhajnya orang Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah dan seterusnya. Mereka banyak menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya. Apa yang tidak boleh ditakwil oleh mereka ditakwil. Hal-hal yang gaib tidak boleh ditakwil. Hal-hal yang gaib serahkan kepada Allah. Kita hanya wajib mengimani. Mereka tidak. Yang paling gaib adalah tangan Allah, wajah Allah, bersemayamnya Allah, turunnya Allah. Ini gaib sekali. Ditakwil oleh mereka. Tangan Allah menjadi kekuasaan Allah misalnya. Allah bersemayam menjadi Allah menguasai misalnya. Allah turun ke langit dunia, yang turun itu cuman rahmatnya misalnya. Nah, kesalahan-kesalahan mereka di situ. Nah, beliau tidak. Beliau dan ulama-ulama Ahlus Sunnah tidak menempuh jalan seperti itu. Yang ditempuh oleh beliau pertama, tafsirul Qur'an bil Qur'an. Menafsirkan Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran yang paling baik itu pakai apa? Pakai ayat Al-Quran juga. Ini fama ajmalu fi maqal. Ini tafsir terbaik. Ya, inna asahat turki ayyufassar al-Qur'anu bil Qur'an. Sebaik-baik cara tafsir adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran pula. Karena Al-Quran satu sama lain saling menafsirkan, saling menjelaskan. Kan yang paling tahu tentang ayat Al-Quran siapa? Tentu Allah. Allah itulah difirmankan Allah berfirman di Al-Quran. Di ayat ini kurang jelas, di sini jelas. Ya, ambil contoh mudah misalnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Di akhir-akhir surat Al-Hijr itu ya. Sembahlah Allah, beribadalah kepada Allah, salatlah, puasalah sampai datang kepadamu yakin. Sampai kamu yakin. Yakin itu apa? Kalau tidak ditafsirkan dengan Al-Quran, jadilah sesat. Ada sebagian orang yang mengatakan, jadi kita sholat, kita saum, kita ibadah itu ada batas waktunya. Sampai kapan? Sampai yakin. Sampai yakin. Jadi kalau sudah yakin, yakin betul nih, istilah mereka ma'rifat, maka tidak sholat tidak apa-apa, tidak saum tidak apa-apa. Ini menjadi sesat sekali. Padahal kalau mereka mau pakai ayat lain, ada menjelaskan apa itu yakin.
yaitu ketika para malaikat bertanya kepada orang-orang yang masuk ke neraka Saqar, ma salakakum fi Saqar, kenapa kalian sampai masuk ke neraka Saqar? Dijawab oleh mereka, kunna la nusalli, karena dulu kami tidak sholat, karena dulu kami berkumpul dengan orang-orang yang kafir, dulu kita berbuat maksiat dan seterusnya, hatta atanal yakin, sampai kami kedatangan yakin, maksudnya sampai mati. Maka ini tafsir terbaik, karena Al-Quran itu menafsirkan satu sama lain. Di ayat ini kurang jelas, di sini jelas. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Di suratul Fatihah yang setiap hari kita baca, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Tentu timbul pertanyaan, siapa? Siapa? Karena di ayat ini ada sekelompok orang. Gitu. Di ayat ini tidak menjelaskan kalau ingin jalan yang lurus, 1 begini, 2 begini, 3 begini, 4 begini, enggak. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah caranya 1, 2, 3, enggak. Tapi Allah menyebut orang, kelompok, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Tentu timbul pertanyaan, siapa? Siapa orang yang telah diberi nikmat? Dijelaskan di ayat lain, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiq, yaitu para nabi, para siddiq, para syuhada, para sholihin, yang ketika itu dirinci satu-satu, ketemulah siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin. Kalau dirinci satu persatu, ketemulah siapa? Mari kita rinci sebentar dah. Minan nabiyyin, para nabi, tentu banyak kan? Kita ambil yang termulia, siapa? Tentu Rasulullah SAW. Was-siddiqin, orang-orang siddiq, ini lebih banyak lagi. Kalau Nabi 124.000, kalau Rasul 313, kalau siddiq ya mungkin jutaan, 1 juta lebih mungkin. Nah, yang terbesar siapa? Siddiq terbesar, Abu Bakar. Ketemu 2 orang. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Syuhada, orang-orang mati syahid, lebih banyak lagi, mungkin belasan juta, puluhan juta. Nah, siapa syahid terbesar? Yang masih hidup tapi sudah dinyatakan syahid. Biasanya syahid itu kan udah mati kan? Oh, si Hamzah sudah meninggal di perang Uhud dalam keadaan yang begitu. Oh, Mus'ab bin Umair dinyatakan syahid oleh Nabi, baru saja meninggal. Ya. Nah, ini masih hidup, masih segar bugar, tapi dinyatakan syahid. Siapa? Umar dan Utsman. Umar dan Utsman ketika mereka berempat, Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, berada di atas gunung Uhud. Mungkin menjelang perang Uhud ya. Tiba-tiba gunung Uhud berguncang. Sebuah keadaan yang aneh. Kalau gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Galunggung berguncang, nggak aneh ya. Memang gunung berapi kan masih hidup. Ini aneh, kan batu doang. Nabi langsung mengatakan, usbut ya Uhud, fa inna fawqaka al-yawm an-nabi was-siddiq wasyahidan. Nabi mengatakan, diam engkau wahai Uhud, diam. Karena di atasmu sekarang ini sedang ada seorang nabi,
seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Nah, ketemulah 4 orang. Tinggal yang terakhir, wassolihin, orang-orang soleh, ratusan juta, miliaran. Siapa yang paling soleh setelah 4 orang ini? Tentu Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Bilal, Abu Hurairah, dan seterusnya para sahabat. Mengalahkan siapapun yang bukan sahabat. Maka ketemulah jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa? Jalannya siapa? Caranya siapa? Manhajnya siapa? Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat. Maka kalau ingin jalan yang lurus, selamat sampai surga, ikutilah Rasul dan para sahabat, jangan yang lain. Artinya, walaupun itu dilakukan oleh Imam Syafi'i, tapi berbeda dari Rasul dan para sahabat, kita jangan ikuti. Pasti 1-2 pasti ada. Kalau Imam Syafi'i 100% dari alif sampai ya mengikuti Rasul dan para sahabat, ya Imam Syafi'i bukan manusia. Jadilah Nabi. Pasti ada salahnya. Nah, salahnya Imam Syafi'i, kalau kita tahu, jangan diikuti. Itu beda dari Rasul dan para sahabat. Begitu juga Imam Malik. Begitu juga Abu Hanifah, yang pernah mengatakan seorang wanita boleh nikah tanpa wali. Jangan kita ikuti. Karena tidak ada satupun Rasul dan para sahabat mengatakan boleh wanita nikah tanpa wali. Begitu kira-kira. Ya, ini sekedar contoh betapa menafsirkan Al-Quran yang terbaik itu ya pakai Al-Quran. Karena tidak mungkin ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat lain. Barangkali antum masih ingat 4 kaidah yang tidak mungkin bertentangan. Pertama, tidak mungkin ada ayat Al-Quran bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lain. Yang kedua, tidak mungkin ada hadis sahih sabda Nabi bertentangan dengan sabda Nabi yang lain. Yang ketiga, tidak mungkin bertentangan antara ayat Al-Quran dengan sabda Nabi. Yang terakhir, tidak mungkin ada Al-Quran dan hadis yang sahih sabda Nabi bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Karena 4-4-nya ini dari Allah. Al-Quran dari Allah, hadis dari Allah, ilmu pengetahuan dari Allah, ya, 3 ya berarti. Ini dari Allah, sama-sama dari Allah, mana mungkin bertentangan? Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya ini bukan dari Allah, maksudnya Al-Quran, pasti akan terdapat perselisihan yang banyak. Maka tidak mungkin ada perselisihan. Oleh karena itu, ketika para ulama, ambil contoh Syekhul Islam misalnya, mendapatkan kok menurut beliau ayat ini bertentangan dengan ayat ini. Ayat ini mengatakan boleh memberikan wasiat, yang ini nggak boleh, ya. Maka beliau beristighfar, merendahkan diri, mohon ampun kepada Allah, mengaku berarti saya nggak paham. Gitu. Tidak seperti orang-orang sombong itu. Ketika tidak paham, nggak merasa tidak paham, langsung memvonis, nggak benar ini, nggak benar ini. Seperti hadis badal haji. Ini bertentangan dengan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Surat An-Najm. Ini bertentangan nih, surat An-Najm ini dengan badal haji. Badal haji kan orang lain. Walaupun anak kan bukan dirinya. Kenapa dia dapat pahalanya? Ini bertentangan. Sombong. Terlalu cepat menyimpulkan. Padahal tidak bertentangan. Kalau dia terus pelajari, terus sambil memohon pertolongan kepada Allah, ketemu ya. Modal dari pemahaman tidak cukup cerdas, tidak cukup hanya pintar, ya.
harus memohon pertolongan kepada Allah. Lihat banyak saudara-saudara kita, profesor, doktor, cerdas, cum laude, bahkan summa cum laude, jenius, tapi nggak paham. Nggak paham. Untuk urusan dunia, iya. Untuk urusan dunia, iya. Allah biarkan mereka. Orang-orang kafir, orang-orang kafir begitu fahamnya terhadap urusan dunia. Tentang mesin, tentang komputer, tentang pembangunan, dan seterusnya. Tapi untuk urusan agama, betul-betul anugerah dari Allah. Walaupun jenius luar biasa, IQ tinggi, jauh di atas rata-rata, tapi kalau Allah tidak memberikan pemahaman, dia nggak paham. Kalau usolli itu bid'ah, tahlilan bid'ah, salawat nariyah bid'ah, dia nggak paham. Membaca salat nariyah tapi terancam neraka, dia nggak paham. Kenapa? Karena tidak ditolong oleh Allah. Ya. Maka acap kali Syekhul Islam mengambil tanah, mengambil debu, dilumurkan ke wajahnya untuk merendahkan dirinya saat tidak memahami ayat ini, hadis ini, seolah bertentangan, sambil mengatakan, ya muallima Ibrahim, ya muallima Muhammadin, allimni, allimni. Wahai zat yang mengajarkan ilmu kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Muhammad, ajarilah aku, bimbinglah aku. Begitulah para ulama kita, tidak sombong, tidak merasa cerdas pinter, pasti bisa memahami. Ya, ini yang pertama, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Insya Allah nanti contoh lengkapnya masuk di Suratul Fatihah. Yang kedua, setelah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, yang kedua adalah menafsirkan Al-Quran dengan sunnah, dengan hadis. Tentu ini banyak sekali, ribuan. Ya. Bahkan hadis itu apa sih? Sunnah itu apa sih? Masih ingat? Sunnah adalah sabda Nabi. Itu doang? Satu doang? Tidak. Masih ada 3 lagi. Ya, sunnah adalah 1, betul sabda Nabi. 2, perbuatan Nabi. Nabi tidak bicara apa-apa, Nabi hanya melakukan. Itulah sunnah. Ya. Nabi nggak ngomong apa-apa, Nabi hanya melakukan apa? Menyembelih hewan hadyu, ya, korban. Ini bukan dam, ya. Sebuah kesalahan mengatakan hadyu adalah dam. Dam itu terjadi karena pelanggaran. Hadyu tidak. Hadyu ya seperti kurban aja, cuman dilakukan oleh orang yang sedang berhaji. Ya. Jadi hadyu itu bukan pelanggaran. Beliau menyembelih hadyu dan mencukur rambut. Tanda kalau tahallul sudah selesai. Padahal boro-boro selesai, tawaf belum, sa'i belum, melempar jumroh belum, bermalam di Mina, ya gimana tawaf sa'i, masuk Mekah aja nggak bisa, dihalang-halangi oleh kafir Quraisy, Abu Sufyan waktu itu. Ya, ini perbuatan Nabi, dan ini menjadi sunnah bahwa ketika kita berangkat haji, berangkat umroh, lalu tidak bisa masuk Mekah, sudah pakai pakaian ihram, tidak bisa masuk Mekah, mungkin dihalang-halangi oleh orang kafir seperti waktu itu, mungkin terjadi huru-hara, mungkin gempa, mungkin apa, maka kita disuruh tahallul.
Kalau istilah sholat kita disuruh salam. Cuman dalam sholat kan nggak ada kaidah seperti itu, ketentuan seperti itu. Dalam haji, umroh ada. Walaupun belum tawaf, belum sa'i, belum bisa masuk Mekah, kita disuruh tahallul, tanda bahwa haji kita sudah selesai, umroh kita sudah selesai, pulang. Apa ini? Sunnah. Gitu ya. Sudah memakai pakaian ihram. Kalau belum memakai pakaian ihram, masih di Soekarno-Hatta, ya, mau naik pesawat, tiba-tiba terdengar nggak boleh masuk sono, COVID waktu itu ya. Terus antum tahallul, ya nggak bener, ya. Kan belum pakai pakaian ihram, ya, belum melewati miqat, masih di Bandara Indonesia. Ini sunnah ya, perbuatan Nabi. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, terus diamnya Nabi, takrirnya Nabi. Nabi melihat, mendapati sahabat makan daging dog, sering terjemahkan dengan biawak ya, tapi sepertinya ini kurang tepat. Nabi diem. Nabi nggak ikut makan, Nabi diem. Diem maksudnya tidak mengharamkan, tidak melarang. Maka ini sunnah. Hukum bahwa daging dob halal. Ya. Nah, yang terakhir, keinginan Nabi, cita-cita Nabi yang belum terlaksana, belum kesampaian. Seperti puasa Tasu'ah 9 Muharram. Kan beliau merencanakan, insya Allah tahun depan aku akan puasa Tasu'ah 9 Muharram. Selama ini beliau hanya 10 Muharram. Belum sampai tahun depan beliau sudah wafat. Ini takrir. Termasuk beliau akan merombak Ka'bah. Pintu masuk dengan pintu keluar beda. Terus hijir Ismail ditinggikan, ini sebelah sini, ini sebelah sini. Itu pun sampai beliau wafat belum terlaksana. Ini sunnah. Nah, sunnah yang 4 ini adalah dalam rangka apa? Menafsirkan Al-Quran. Apapun ucapan Nabi, apapun perbuatan Nabi, apapun cita-cita Nabi, apapun diamnya Nabi, 4 itu adalah dalam rangka menafsirkan Al-Quran. Maka disinilah jawaban Aisyah ketika ditanya akhlak Nabi itu seperti apa. Dijawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Artinya setiap kali beliau berbicara, melakukan sesuatu, beribadah begini, begitu, itu dalam rangka menafsirkan Al-Quran. Maka buruk sekali dan batil sekali orang yang mengatakan di sini bertentangan dengan ayat ini. Perbuatan Nabi ini bertentangan dengan ayat ini batil sebatil-batilnya. Nggak mungkin. Justru dalam rangka beliau menafsirkan Al-Quran. Dengan cara seperti itu. Apapun perbuatan beliau, apapun ucapan beliau, itu dalam rangka menafsirkan Al-Quran. Ya, maka menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Jangan dibalik. Ya. Bagaimana kalau terkesan bertentangan? Kan ada ayat intaraka khairan al-wasiyatu lil aqrabin. Jika salah seorang kalian meninggalkan kebaikan yang dimaksud harta, maka berikan wasiat kepada kerabat, kepada ayah, kepada ibu, dan seterusnya. Itu Al-Baqarah ya kan? Tiba-tiba Nabi bersabda, la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris.
Padahal ayat itu menyatakan jelas, berikanlah wasiat kepada ayah, ibu, kerabat dekat. Maka ini juga menjadi bagian perhatian beliau, dan beliau membawakan penjelasan khusus, yaitu mansuh. Mansuh. Jadi ada ayat-ayat yang mansuh. Ada mansuh, tentu ada nasikh. Ada yang dihapus, ada yang menghapus. Mana nasihnya, mana yang menghapus ayat tadi? Ayat mawaris di surat An-Nisa, ya. Istri dapat berapa, suami dapat berapa, anak dapat berapa, ayah ibu dapat berapa. Kalau mayat punya anak, kalau mayat tidak punya anak, berbeda, dan seterusnya. Ada terhalang, ada mahjub, ada asoba. Ya. Itu menghapus ayat yang tadi. Jadi ayat yang ada di suratul Nisa menghapus ayat yang ada di suratul Baqarah. Dan ini penjelasan para ulama. Walaupun ini ditentang oleh orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij. Orang Mu'tazilah, orang Khawarij dengan ra'yunya. Kan Allah itu maha pandai, maha pintar, maha tahu. Ya, sedangkan menghapus hukum itu biasanya dilakukan oleh oleh manusia yang tidak maha tahu. Artinya di tahun 1950 misalnya dibikin undang-undang bahwa laki-laki itu harus begini, ya, istri itu harus begini. Tiba-tiba di 1970 dirubah, gitu. Karena ternyata nggak sesuai, karena ternyata nggak relevan dengan keadaan jamaah. Lah Allah kan, lah itu manusia wajar. Kalau Allah kan maha tahu, masuk pakai dirubah-rubah. Berarti mereka merasa lebih pintar begitu dari Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat yang meyakini adanya ayat nasikh mansuh. Kan masih bisa dibaca. Coba, apa mau katakan bahwa ayat ini masih berlaku? Ya seperti yang sering kita bahas. Ya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihillah. Keburukan apapun yang engkau lakukan, baik yang engkau ucapkan, engkau lakukan, atau engkau pendam di hati, yuhasibkum bihillah, Allah akan bikin perhitungan. Ya, ini para sahabat yang merasa berat dengan ayat ini dan diringankan oleh Nabi membawa wahyu dari Allah dengan ayat berikutnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Para sahabat menerima itu. Apa iya para sahabat mengatakan, ya Rasul, Allah kan maha tahu, kenapa Allah merubah-rubah? Kenapa nggak dari awal seperti itu? Itu terserah Allah. Terserah Allah. Maka dengan Al-Quran itu Allah memberikan hidayah, dengan Al-Quran itu Allah menyesatkan. Yahdi bihi mayyasha wa yudullu bihi mayyasha. Dengan Al-Quran banyak yang disesatkan oleh Allah. Ya seperti orang-orang Mu'tazilah itu. Allah sesatkan karena kesombongannya. Tidak mau mengikuti Rasul dan para sahabat. Menolak, nggak ada ayat yang mansuh. Yang ketiga, tafsirul Qur'ani bi aqwalis sahabat. Ini jangan diabaikan, ya. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Nabi sudah wafat, sementara ada ayat-ayat misalnya yauma taswaddu wujuh, pada hari di mana wajah
orang-orang itu menghitam. Siapa? Siapa yang menghitam wajahnya? Di Al-Quran nggak ada. Di hadis nggak ada. Nggak didapat Nabi bersabda, orang-orang yang menghitam ini siapa? Ada ucapan Ibnu Abbas. Siapa wajah orang-orang yang menghitam ini? Ahlul bidah. Terutama bid'ah mukaffirah. Bid'ah kan ada bisa mufassiqah, bisa mukaffirah. Dengan bid'ah itu seseorang bisa fasik saja, bisa kafir. Ini yang kafir. Ya, misalnya bid'ahnya Rafidhah, Qaramito, Bahaiyah, Ahmadiyah, ini sudah bid'ah mukaffirah. Karena sudah menyangkut keyakinan. Nah, wajah mereka menghitam. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran? Enggak. Kata hadis sabda Nabi di Bukhari, Muslim, Abu Daud? Enggak. Tapi ucapan Ibnu Abbas dipakai oleh para ulama. Timbul pertanyaan, berarti ini karangan Ibnu Abbas? Jawabnya, enggak. Ibnu Abbas enggak mungkin ngarang. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud enggak mungkin ngarang. Loh, kok enggak ngarang? Berarti dari siapa? Dari Nabi. Dari Nabi. Cuman Ibnu Abbas tidak mengatakan qala Rasulullah gitu. Banyak sahabat ketika menjelaskan kepada para tabi'in langsung mengatakan, oh itu ahli bid'ah. Gitu. Ya seperti nyukur jenggot segenggam. Jelas di ayat nggak ada, di hadis nggak ada. Artinya tidak didapat riwayat Aisyah misalnya melihat Nabi memotong jenggotnya segenggam. Atau sabda Nabi, potonglah jenggotmu ketika segenggam. Nggak ada. Tapi itu dilakukan oleh para sahabat. Oleh Abu Hurairah, oleh Ibnu Umar, oleh Ibnu Abbas. Pertanyaan kita, berarti sahabat ini, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, bikin-bikin sendiri, ngarang-ngarang sendiri? Enggak. Tapi mencontoh Nabi. Mencontoh Nabi. Cuman mereka nggak mengatakan, aku mencukur jenggotku segenggam ini karena mengikuti Nabi. Nggak mengatakan seperti itu. Ya, karena memang ya sudah biasa. Sudah biasa para sahabat itu mencukur jenggotnya. Maksudnya hanya tidak didapat riwayat. Gitu ya. Tidak didapat riwayat. Sekali lagi jangan pernah ada anggapan, oh berarti Ibnu Abbas berhak ngarang sendiri karena murid langsung Nabi, karena saking cerdasnya. Enggak. Ibnu Abbas tetap melihat Nabi, hanya tidak diriwayatkan. Paham sama ya? Karena dengan anggapan seperti tadi bahaya, muncul bahaya sampai hari ini. Ya kalau Ibnu Abbas berhak ngarang sendiri, kenapa Imam Syafi'i nggak berhak? Oh berhak. Terus Imam Bukhari berhak. Oh sampai hari ini. Sampai hari ini saudara kita beranggapan bahwa kiai-kiai tertentu, habib-habib, ulama-ulama tertentu berhak ngarang sendiri. Apa yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah, karena dia sebagai ulama, maka jadilah mengubah selawat, ada selawat ini, selawat itu, gitu ya. Ini sangat berbahaya. Ini terjadi, ini kita saksikan. Maka sekali lagi, tafsir sahabat bukan berarti sahabat ini ngarang. Sahabat tetap mengambil ucapan Nabi, melihat perbuatan Nabi, hanya tidak bawa-bawa kata Nabi, gitulah. Kira-kira, ya, tidak mengucapkan qaula Rasulullah. Dan itu kan ya sering kita alami, ya kan? Ya taruhlah misalnya murid-murid Syekh Albani, dia mengutip ucapan Syekh Albani dalam satu ceramah, tidak bawa-bawa Syekh Albani, itu kan hal-hal yang biasa. Ya, karena waktu, karena apa gitu ya.
Yang keempat, tafsirul Qur'ani bi aqwali tabi'in. Ucapan tabi'in pun iya. Jadi tidak berhenti di Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As, tapi termasuk juga Tawus, Atha bin Abi Rabah, Hasan Basri, para tabi'in. Sekali lagi, bukan berarti para tabi'in ngarang sendiri, boleh ngarang sendiri karena menjadi murid-murid langsung para sahabat, tidak. Jadi tetap para tabi'in ini mendapatkan ilmu itu dari para sahabat, hanya tidak membawakan gitu. Karena ya saking sudah setiap harinya gitu. Bukan bermaksud untuk menghilangkan sumber, bukan. Yang kelima, bahasa Arab. Bahasa Arab ini jangan sampai diabaikan. Beberapa kali kita bahas di majelis ini kesalahan seseorang karena bahasa. Ya. Kalau tidak salah, Hamka ya, rahimahullah ya, atau Ahasan ya, itu mengatakan manusia pertama itu perempuan. Apa dalilnya? Min nafsin wahidatin. Ya. Bahwa manusia itu dulunya nafas yang satu, diri yang satu. Itu mu'anas, perempuan. Ya, wahidatin bukan wahidin. Wa khalaqa minha zawjaha. Dari wanita pertama ini diambillah sesuatunya, lalu diciptakan pasangannya. Jadi sampai menafsirkan wanita Hawa dulu baru Adam. Ini kan sesat-sesatnya. Gara-gara dia tidak paham bahasa Arab, bahwa mudzakkar mu'annas itu, laki perempuan itu cuman segi bahasa, bukan jenis kelamin. Ya. Nah, di kita laki perempuan mudzakkar mu'annas itu seolah dianggap itu jenis kelamin. Enggak, itu bahasa. Jadi dalam bahasa Arab itu ada laki, ada perempuan, benda-benda ini. Gitu. Seperti masjid ini laki-laki. Kalau sekolahan perempuan. Kalau pohon, perempuan, sajaratun. Yang terakhir pakai tak marbuto, sajaratun, madrasatun, itu perempuan, mu'anas. Kalau yang terakhirnya tanpa tak marbuto, masjidun, kalbun, hirun, itu mudzakkar, laki-laki. Itu sekedar bahasa. Di kita kan tidak ada. Kata-kata mudzakkar mu'anas kan nggak ada. Mungkin bahasa lain ada ya. Selain bahasa Arab mungkin ada ya. Bahasa kita kebetulan nggak ada. Nah, dikira itu jenis kelamin. Anda nggak paham bahasa. Maka sampai kepada kesimpulan yang salah, manusia pertama itu perempuan. Wa khalaqa minha zawjaha. Karena minha, kan jelas mu'annas, perempuan. Kalau laki-laki minhu. Ini dia nggak paham kaidah bahasa Arab, bahwa laki-laki dan perempuan itu cuman jenis kata-kata dalam bahasa Arab, bukan jenis kelamin. Ya. Maka berapa banyak laki-laki tapi akhirnya huruf akhirnya tak marbuto. Ya, seperti Usama. Ya kan? Apa itu Urwah, apa itu perempuan, padahal pakai tak marbuto. Ya kalau kata-katanya muannas pakai tak marbuto. Gitu ya. Termasuk ada yang menyimpulkan bahwa iblis itu termasuk malaikat.
Ini juga gara-gara tidak faham kaidah bahasa Arab. Maka menafsirkan Al-Quran dengan kaidah bahasa Arab harus ada, penting sekali. Ya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis. Akhirnya para malaikat semua bersujud kepada Adam kecuali iblis. Coba kalau kita pakai kaidah bahasa Indonesia. Para malaikat semuanya sujud kepada Adam, yang Jibril, Mikail, dan seterusnya, kecuali iblis. Kalau pakai kaidah bahasa Indonesia, iblis malaikat bukan? Iya, jelas. Ya, murid-murid masuk semua kecuali si Budi. Tentu Budi termasuk murid itu. Itu kaidah bahasa Indonesia. Ini bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, istisna itu, perkecualian itu bisa muttasil, bisa munfasil. Bisa nyambung, bisa tidak nyambung. Maka ada kalimat dalam bahasa Arab, anak-anak masuk kelas semua kecuali kucing. Kalau bahasa Indonesia ini bahasa yang salah. Dalam bahasa Arab ada. Kecuali kucingnya, kecuali anjingnya. Itu kaidah bahasa Arab yang baku, yang benar. Bahasa kita ya salah. Karena kaidah bahasa kita dengan bahasa Arab kan beda. Gitu ya. Satu lagi Israeliat. Ini yang sekuat tenaga dihindari oleh Ibnu Katsir. Beliau dari awal ingin tidak seperti ahli tafsir yang lain. Karena di zaman beliau, bahkan sebelum beliau, banyak ulama-ulama ahli tafsir itu yang, apa istilahnya, tergoda. Kenapa tergoda? Karena memang bikin penasaran. Ambil contoh misalnya 7 orang yang tidur di dalam goa selama 300 tahun lebih, itu siapa saja? Kan nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis. Bahkan di Al-Quran tidak jelas juga 7. Ya. Beliau sebutkan di sini, salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 3, 4 dengan anjingnya. Ada yang mengatakan 5, 6 dengan anjingnya. Yang benar yang mana? Dikatakan rajman bil ghaib. Ya. Terus terakhir mengatakan, ada yang mengatakan 7, 8 dengan anjingnya. Enggak disebut yang benar yang mana. Kecuali korinah saja, tanda-tanda kecil. Bahwa yang benar yang 7, tapi tidak ditegaskan. Artinya apa? Artinya kalau Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan dengan betul-betul jelas, cukup kita nggak usah penasaran. Nah, sementara di Taurat dan Injil lengkap. Ya gimana nggak lengkap? Ngarang. Iya kan? Ngarang, suka-suka yang ngarang. Ngarang, namanya ini, ada Dikianus, Maxivianus, ngarang. Di negeri mana, ya kayak dongeng. Kalau dongeng kan lengkap sekali. Dongeng, novel, sinetron kan lengkap sekali. Sampai ngobrolnya begini, sampai ini, ya ngarang. Al-Quran bukan karangan manusia dari Allah. Pasti benar. Dan ada yang rinci, ada yang tidak. Ada yang dari mulai bermain-main, mungkin usia TK, sampai menjadi pejabat tinggi di Mesir, diceritakan dalam satu surat. Surat Yusuf. Ada yang loncat-loncat. Cerita Nabi Musa kan loncat-loncat. Di Al-Baqarah ada, di An-Naml ada, di Al-Qasas ada, loncat-loncat. Terserah Allah. Terserah Allah. Dan Allah tidak khawatir
Nanti kalau banyak yang mencela gimana? Masuk loncat-loncat begini. Salah satu sifat Allah adalah tidak khawatir, tidak peduli orang mau ngomong apa. Ya bayangkan satu ayat isinya cuman nun, qaf. Ya apa-apaan. Allah tidak takut. Gitu. Biarin aja. Ya sampai hari ini berapa banyak orang kafir yang mencela Al-Quran, menjelek-jelekkan Al-Quran, ya biarin aja. Gitu ya. Isinya kebenaran semua. Nah, disinilah Ibnu Katsir berusaha sekuat tenaga untuk menghindari. Ya. Tapi ya manusia ya. Berusaha, tetapi manusia. Ternyata ada juga. Antum yang pernah baca tafsir Ibnu Katsir, mungkin di terjemahan kan sama juga ya. Itu adalah satu dua. Ya. Membawakan ucapan Ka'ab al-Akbar. Ka'ab al-Akbar ini kan mantan pendeta yang banyak berbicara tentang Taurat dan Injil. Akhirnya jadi ulama. Tercampur di situ. Ya, nanti adalah. Oleh karena itu sengaja saya ambilkan Ibnu Katsir yang sudah ditaklik. Jadi ada komentarnya, ada sedikit sarah lah ya. Ini tentang Israiliyat. Walaupun Israiliyat ini juga tidak boleh kita buang 100%. Karena Nabi bilang apa tentang Israiliyat? La tukadzibuhu jami'an wa la tusaddiquhu jami'an. Jangan kalian tolak semua, jangan kalian terima semua. Artinya apa? Artinya Israiliyat itu ada yang benar, ada yang salah. Mana yang benar? Mana yang benar? Yang sama dengan Al-Quran dan Sunnah. Banyak, masih ada. Insya Allah sampai hari ini di dalam Taurat dan Injil ada tulisan, ada kalimat bahwa manusia pertama adalah Adam, istrinya bernama Hawa, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu kita katakan itu benar, karena sama dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang pasti salah. Salah ini. Kenapa salah? Tidak sama dengan Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ambil contoh yang memalukan, menjijikkan adalah setelah peristiwa Nabi Lut, habis semua manusia katanya. Itu di perjanjian lama atau perjanjian baru ya. Kecuali 3 orang. Nabi Lut dan 2 putrinya. Jadi di muka bumi itu tinggal 3 manusia. Kata 2 putrinya, kalau begini caranya habis manusia. Nggak ada manusia lagi, ya kan? Kan nggak mungkin ayah kita menikahi kita. Nah, biar nggak habis, kita bikin ayah kita mabuk. Supaya nggak sadar, lalu menyetubui kita. Ini kisah yang sangat memalukan sekali. Itu ada. Ya. Tentu kita katakan itu salah. Kenapa? Al-Quran dan Sunnah menyatakan bahwa para nabi, para rasul maksum, dijaga oleh Allah. Jangankan berzina ya, apalagi menzinai putrinya. Cuman bermuka masam kepada seorang buta ditegur. Turun ayat. Cuman mau membedakan hari. Kalau hari ini Bilal, Khabbab bin Arad, para budak, orang-orang miskin didakwai, ya. Hari besoknya Abu Jahal, Abu Lahab, bangsawan Quraisy,
Mau seperti itu atas usul kafir Quraisy. Karena kafir Quraisy ini mengatakan, kami mau dengar dakwahmu ya Muhammad, tapi jangan kumpulkan dengan mereka-mereka itu. Nabi mau mengiyakan, membedakan tempat, membedakan waktu, langsung ditegur oleh Allah. Wala ta'du ainaka anhum. Jangan engkau palingkan matamu dari mereka-mereka yang berharap wajah Allah, ikhlas. Ya. Wala tuti' man aqfalna qalbahu an dzikrina. Jangan ikuti orang-orang yang hatinya telah kami sesatkan. Ya, dilarang. Membedakan majelis, membedakan hari, ini khusus majelisnya para pejabat, orang-orang kaya, ini majelis umum, ini orang-orang miskin. Haram. Haram. Nabi saja ditegur. Kecuali membedakan ilmu, boleh. Ini ya seperti kita lah. Ini mahasiswa, ini SMP. Itu perbedaan dalam taraf ilmu para pelajar, boleh. Ini majelis hadis. Yang tidak tahu apa-apa tentang hadis ya nggak usah ikut, ya. Ikutnya di sebelah sini. Ilmu bisa. Adapun kaya miskin tidak boleh. Ya. Jangan sampai ada dakwah seperti itu. Ya. Ada panitia yang mengatakan ngeles, kami nggak membeda-bedakan. Siapapun boleh. Ya. Yang penting bayar. Kan tempatnya di hotel. Hotel mewah, masa nggak bayar? Ya. Kami nggak beda-bedakan, mau kaya, mau miskin. Yang penting bayar. Sekian. Ya sama aja. Ya, sepertinya pagi ini belum masuk suratul Fatihah. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita masuk. Ada pertanyaan?